Kedutaan Besar Amerika Serikat sampai sekarang enggan memberikan uang. Komandan kami memutuskan untuk mengeksekusi satu orang terlebih dahulu, memberikan sedikit tekanan pada pihak lain. Tama Renza terus bertanya, ada berapa pintu masuk dan keluar dan berapa banyak penjaga di sana? Pria itu membuka mulutnya dan berkata, hanya ada satu pintu masuk ke ruang bawah tanah. Ada 4 penjaga di dalam, dan ada sekitar selusin penjaga di luar. Penjaga ini biasanya tinggal di rumah Ansala. Tama Renza bertanya kepadanya, lalu jika aku ingin masuk, apakah kamu punya cara untuk menerimaku? Ini, pria itu ragu-ragu sejenak dan berkata, sejujurnya wajahmu orang lain akan tahu bahwa itu adalah orang asing pada pandangan pertama, dan tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membawamu masuk. Tama Renza menunjuk ke prajurit di sebelahnya dan bertanya, jika aku mengganti pakaiannya, bisakah kamu membawaku? Pria itu ragu-ragu dan berkata, jika kamu mengenakan pakaiannya dan mengenakan topeng, kamu seharusnya dapat memasuki halaman. Tetapi begitu kamu turun ke ruang bawah tanah, penjaga di ruang bawah tanah pasti akan menanyakan siapa kamu adalah dan dari mana asalmu. Ini karena komandan kami telah dengan jelas memerintahkan agar 8 orang ini harus diawasi dengan ketat. Jadi, bahkan jika kamu masuk, itu tidak dapat dihindari untuk dibongkar. Saat dia berkata, dia buru-buru menambahkan, selain itu, jika kamu bertindak atas mereka, kemungkinan akan membuat para penjaga di luar waspada. Hanya ada tangga sempit keluar masuk ruang bawah tanah. Begitu mereka mengetahuinya, kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Selama mereka melempar granat ke wajahmu, tidak ada orang di dalamnya yang akan selamat. Tama Renza berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu hanya perlu membawaku masuk. Pria itu mengangguk dan berkata dengan gugup, aku bisa menerimamu, tetapi aku masih harus mengingatkanmu, jika kamu sedikit ceroboh, aku akan memberitahu kamu, ada juga 8 orang yang mungkin mati di dalam. Tama Renza tersenyum sedikit, jika kamu tidak bekerja sama denganku, kamu mungkin mati di dalam juga. Pria itu dengan cepat berkata, aku akan bekerja sama, aku pasti akan bekerja sama. Baik, Tama Renza mengangguk sedikit puas, lalu menatap orang lain, dan berkata dengan dingin, buka mantelmu. Pria itu buru-buru berkata, kamu mencubitku seperti ini, aku tidak bisa melepasnya. Tama Renza tersenyum, oke, kalau begitu aku akan melepaskanmu. Setelah itu, dia langsung melepaskan tangannya. Tetapi dia bahkan tidak bisa melihat bahwa dia membawa senjata di pinggangnya. Jadi dia berpikir, jika aku mendengarkan dia dan melepaskan pakaianku padanya, maka dia mungkin akan membunuhku sekarang, tapi jika aku menemukan kesempatan untuk melarikan diri sekarang, dia mungkin tidak punya waktu untuk mengejarku. Terlebih lagi, dia masih memegang rekanku di tangannya, yang membuatnya lebih sulit untuk dikloning. Ditambah dia tidak punya senjata, tidak mungkin membunuhku dari jarak jauh. Bahkan jika dia benar-benar memiliki senjata, dan dia mengeluarkan pistol dan menembakku, ada kemungkinan tertentu dia tidak akan menghubungiku. Bahkan jika dia memukulku, aku memiliki kemungkinan tertentu bahwa aku tidak akan mati. Dan selama dia menembak, semua orang akan fokus, dan dia tidak akan bisa kabur saat itu. Karena ini, aku pikir dia cenderung tidak menembak. Jika kamu melihatnya seperti ini, lebih hemat biaya untuk kabur. Memikirkan hal ini, dia segera memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, dia melepas mantelnya, berpura-pura menyerahkannya kepada Tama Renza, lalu tiba-tiba melemparkan mantelnya ke wajah Tama Renza, berbalik dan berlari kembali. Namun, saat dia akan berlari, dia tiba-tiba menemukan bahwa kakinya seperti tersedot dengan kuat ke tanah, dan dia tidak bisa mengangkat sedikitpun. Pada saat ini, dia mengira dia telah bertemu dengan iblis, dan seluruh dirinya memandang Tama Renza dengan tercengang, matanya penuh ketakutan dan putus asa.
Tama Renza tersenyum sedikit dan berkata dengan tatapan minta maaf, "Maaf, aku baru saja memblokir pusat sarafmu dengan aura, kamu tidak bisa bergerak kemanapun di bawah leher kamu sekarang." Ketika kata-kata ini keluar, tidak hanya prajurit yang tidak bisa bergerak tetapi bahkan orang yang dicengkeram oleh Tama Renza pun ketakutan. Mereka tidak mengerti apa itu aura, tapi benda ini bisa membuat orang yang hidup tiba-tiba tidak bisa bergerak. Kemampuan ini jauh melampaui kognisi normal mereka. Tama Renza memandang ekspresi ngeri pria di depannya, mencibir, dan berkata, "Oh, temanku, aku benar-benar ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menerimanya. Memalingkan wajahmu akan menggulingkan persahabatan kita. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun." Setelah mendengar apa yang dikatakan Tama Renza, pria itu buru-buru berkata dan memohon, Bro, aku tidak bermaksud begitu. Aku baru saja bingung. Tolong beri aku kesempatan lagi." Tama Renza menggelengkan kepalanya. "Maaf, hanya ada satu kesempatan. Jika kamu memiliki kehidupan lain, ingatlah bahwa kamu tidak boleh mengkhianati seseorang yang memperlakukanmu sebagai teman." Pria itu menjadi pucat karena ketakutan, dan dia membuka mulutnya dan meminta bantuan untuk melakukan pertarungan terakhir. Pada saat ini, dia menganggap meminta bantuan sebagai kesempatan terakhirnya. Jika dia bisa menarik perhatian orang lain, dia mungkin masih bertahan. Mundur 10.000 langkah dan berkata, "Bahkan jika kamu tidak bisa hidup, setidaknya itu akan menimbulkan masalah bagi pria Oriental di depannya. Setelah keberadaannya bocor, ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa membiarkan ini hidup-hidup." Jadi dia langsung berkata, "Tolong." Namun, ketika dia membuka mulutnya untuk meneriakkan isi dari panggilan untuk meminta bantuan, dia terkejut menemukan bahwa volume suaranya sepertinya dibatasi oleh kekuatan aneh sehingga panggilan untuk bantuan barusan hampir tidak terdengar. Dia memandang Tama Renza dengan ngeri, dan dengan gemetar bertanya, apakah kamu manusia atau hantu?" Tama Renza tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Pertanyaan ini tidak penting lagi bagimu, karena kamu akan segera menjadi hantu yang kesepian." Setelah berbicara, Tama Renza buru-buru mengubah kata-katanya lagi, "Jangan bersungguh-sungguh, aku telah melewatkan kata itu. Aku tidak akan menjadikanmu hantu yang kesepian, lebih baik membuatmu mati hidup." Setelah itu, dia mengulurkan jarinya dan menepuk dahi lawan dengan lembut. Dia segera kehilangan semua kesadaran dan jatuh ke tanah, matanya membelalak dan menatap. Baru saja ketika Tama Renza mengetukkan dahinya dengan ringan, jejak energi spiritual benar-benar menghancurkan otaknya, membuat orang itu mati otak dalam sekejap. Saat ini, orang yang dicubit oleh Tama Renza sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dia belum pernah melihat Tama Renza yang seperti dewa sepanjang hidupnya, dengan kekuatan yang luar biasa. Satu kalimat dapat membuat rekannya tidak bergerak, dan satu ketukan dapat membunuh secara instan. Orang seperti ini lebih menakutkan daripada iblis. Melihat dia ketakutan, Tama Renza berkata, "Kamu tidak perlu begitu takut. Selama kamu bisa jujur bekerja sama denganku, maka aku akan menyelamatkan hidupmu. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Pria itu berkata dengan panik, Aku harus jujur. Jujur, aku benar-benar akan bekerja sama denganmu." Melihat bahwa dia sudah gagap, Tama Renza menatap kakinya dan menemukan bahwa kakinya berayun dengan keras saat ini, dan seluruh orang jelas terkejut. Ini membuatnya Sekian sedikit dulu ya besar video kepala. kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.